wabarakatuh. Saya Arya Satya dari kelas 11B. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi tentang akidah akhlak dengan submateri yaitu adab bertamu dan menerima tamu. Pendahuluannya, sebagai manusia, kita tentu hidup berdampingan dan saling berinteraksi. Salah satu bentuk interaksi sosial yang paling umum adalah berkunjung atau menerima tamu. Namun Islam tidak hanya mengajarkan untuk menjalin hubungan, tapi juga mengatur tata cara. Tidak hanya mengajarkan untuk menjalin hubungan, tetapi juga mengatur tata cara atau adabnya agar hubungan tersebut membawa keberkahan dan bukan suatu masalah. Yang kedua yaitu pengertian adab bertamu dan menerima tamu. Adab bertamu berarti tata krama atau etika yang harus dilakukan seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain. Sedangkan adab menerima tamu adalah sikap dan tindakan yang baik dalam menyambut orang yang akan datang berkunjung ke rumah kita. Kedua hal tersebut termasuk dalam akhlakul karimah, yaitu akhlak mulia yang mencerminkan keimanan seseorang. Seorang muslim yang baik tidak hanya taat beribadah kepada Allah, tetapi juga memiliki akhlak yang baik terhadap sesama manusia. Dasar hukumnya ada dalam Quran surat An-Nur ayat 27 yang berbunyi, "Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada yang penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat." Ayat ini menegaskan pentingnya meminta izin dan memberi salam sebelum masuk ke rumah orang lain. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai privasi dan kehormatan orang lain. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika seseorang hendak bertamu, ada beberapa adab yang harus diperhatikan, antara lain yang pertama, niat yang baik. Bertamu hendaknya dilandasi niat yang tulus, misalnya untuk bersilaturahmi, menjalin persaudaraan atau mencari ilmu. Jangan bertamu dengan niat mencari kesalahan, bergosip, atau hanya untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, meminta izin dan mengucapkan salam. Sebelum masuk rumah orang lain, wajib memberi salam dan meminta izin. Rasulullah SAW bersabda mengajarkan agar meminta izin 3 kali. Jika tidak dijawab, hendaklah kita pulang dengan sopan tanpa merasa tersinggung. Yang ketiga, datang pada waktu yang tepat. Jangan datang pada waktu yang tidak pantas seperti tengah malam, waktu istirahat, atau saat orang sedang sibuk. Pilih waktu yang tepat seperti pagi atau sore hari, agar tidak mengganggu tuan rumah. Yang keempat, berpakaian sopan dan bersikap ramah. Pakaian yang rapi dan sopan menunjukkan rasa hormat kepada orang yang kita kunjungi. Selain itu, bersikap ramah dan menjaga tutur kata agar tidak menyinggung perasaan tuan rumah. Yang kelima, tidak melihat isi rumah. Ketika bertamu, janganlah melihat isi rumah atau barang-barang milik tuan rumah tanpa izin. Hal ini termasuk menjaga adab dan menghormati privasi orang lain. Yang keenam, tidak berlama-lama. Bertamu sebaiknya tidak terlalu lama, kecuali jika memang diundang untuk acara tertentu. Rasulullah SAW mengajarkan agar bertamu secukupnya agar tidak merepotkan tuan rumah. Yang ketujuh, mendoakan tuan rumah. Setelah berpamitan, dianjurkan untuk mendoakan kebaikan bagi tuan rumah. Adab menerima tamu. 1. Menyambut dengan wajah ceria. Rasulullah dikenal sebagai orang yang selalu tersenyum dan ramah ketika menerima tamu. Senyum yang tulus dapat membuat tamu merasa dihormati dan diterima dengan baik. 2. Menjawab salam dengan lebih baik. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 86, "Jika tamu mengucapkan Assalamualaikum, maka kita menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan penuh kehangatan." 3. Memuliakan tamu. Rasulullah bersabda, "Hendaklah kamu memuliakan tamu selama 3 hari dan lebih dari itu adalah sedekah." Hadis riwayat Bukhari. Artinya, kita dianjurkan untuk membuat dan melayani tamu dengan sebaik mungkin, menyiapkan tempat duduk dan hidangan. 5. Tidak membedakan tamu. Baik tamu kaya atau miskin, teman dekat atau orang baru, semuanya harus dihormati dengan perlakuan yang sama. 6. Berbicara dengan lembut dan santun. Ketika berbicara dengan tamu, gunakan kata-kata yang baik, tidak menyindir, dan tidak membicarakan hal-hal yang membuatnya tidak nyaman. 7. Mengantar tamu ketika pulang.
Mengantar tamu sampai pintu rumah atau gerbang adalah bentuk penghormatan terakhir pada Rasul. Sering melakukan tanda kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim, saya Den, dan di bagian saya itu adalah hikmah dan penutup. Yang pertama, hikmah menjaga adab bertamu dan menerima tamu. Dengan menerapkan adab-adab ini, kita akan mendapatkan banyak manfaat, diantaranya menjaga silaturahmi dan memperkuat persaudaraan, menumbuhkan rasa saling menghormati dan menghargai yang sesama, lalu meneladani akhlak Rasulullah yang selalu memuliakan tamu, lalu menjadi amal soleh yang bernilai pahala di sisi Allah, lalu membentuk kepribadian muslim yang santun, sopan, dan beretika. Lalu yang kedua, contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah memberi kabar dulu sebelum berkunjung ke rumah teman, terus mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah orang lain, lalu menyambut tamu dengan senyum dan menyuguhkan sebuah air minum. Lalu yang keempat, tidak membicarakan hal buruk tentang tuan rumah atau tamu setelah pertemuan. Lalu yang penutup, adab bertamu dan menerima tamu bukan hanya sekadar aturan sosial, tetapi merupakan cermin dari keimanan dan akhlak seseorang muslim. Jika setiap orang mampu menjaga adab ini, maka hubungan antar manusia akan lebih harmonis dan penuh keberkahan. Semoga kita semua menjadi pribadi yang ramah ketika bertamu dan mulia saat menerima tamu, sebagaimana teladan Rasulullah. Dari saya mohon maaf bila lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.